Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zakaria Sutomo dari Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Komputer akan menyampaikan tutorial mata kuliah pemrograman internet tentang pemrograman soket client server. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke soket. Kita akan membahas soket. Soket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol, dan tentunya tanpa komunikasi ini tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Elemen-elemen soket itu yang pertama ada protokol, ada local IP, ada local port, remote IP, dan remote port. Jenis soket. Soket itu terbagi menjadi dua. Ada soket lokal atau AF Unix. Soket lokal adalah soket yang melakukan komunikasi dengan perantara sebuah file yang biasanya diletakkan pada direktori. Soket semacam ini digunakan umumnya terbatas untuk komunikasi antar aplikasi dalam satu mesin. Yang kedua, ada soket networking atau AF-INET. Soket networking ditujukan untuk komunikasi antar aplikasi antar mesin dalam lingkungan jaringan TCP/IP. Identifikasi soket itu dilakukan dengan sebuah service identifier, yaitu berupa nomor port TCP/IP yang dapat disambung oleh klien. Nah, soket networking itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada soket stream atau SOC stream. Soket stream itu adalah komunikasi full index. Maksud saya adalah komunikasi full duplex berbasis aliran stream data pada model komunikasi soket stream. Koneksi dua aplikasi itu harus dalam kondisi tersambung dengan benar untuk dapat bertukar data. Nah, ini dapat dianalogikan seperti komunikasi telepon. Jika sambungan telepon di salah satu titik putus, maka komunikasi tidak dapat terjadi. Koneksi model seperti ini akan menjamin data dapat dipertukarkan dengan baik, namun memiliki kelemahan dalam hal penggunaan jalur data yang relatif besar dan tidak boleh terputus. Dan yang kedua itu ada soket datagram atau SOCDIGRAM. Soket datagram berkomunikasi dengan cara yang berbeda dengan soket stream. Jadi soket ini tidak membutuhkan koneksi yang tersambung dengan benar untuk mengirimkan dan menerima data. Model koneksi semacam ini dapat menjamin data dapat dipertukarkan dengan baik, namun memiliki keunggulan dalam hal penggunaan jalur data yang minimal. Soket datagram dapat dianalogikan dengan komunikasi yang terjadi pada kelas. Misalnya, pada saat guru melakukan broadcasting materi pelajaran untuk diterima oleh setiap murid, tidak ada yang dapat menjamin materi pelajaran dapat diterima oleh semua murid dengan baik, kecuali diterapkan metode rechecking. Rechecking ini dapat dilakukan baik oleh guru maupun murid. Guru bertanya untuk memastikan jawaban dari murid benar, atau murid bertanya untuk memastikan kebenaran yang diterimanya. Soket datagram pun menggunakan metode ini untuk menjamin pengiriman data dapat digunakan dengan baik. Nah,
sekarang kita akan masuk ke client server. Client server adalah pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam suatu jaringan. Nah, jadi arsitektur client server itu desain sebuah aplikasi yang terdiri dari klien dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Client server memiliki kelebihan, di antaranya lebih aman, dan yang kedua, semua data dapat di-backup pada suatu lokasi sentral, dan yang ketiga, kecepatan akses lebih tinggi. Nah, client server juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan administrator yang handal, dan yang kedua, pelaksanaannya itu mahal, dan yang ketiga, jika server mati, maka komputer klien akan mati juga. Nah, dalam client server, untuk memulai point-to-point koneksi client server itu digunakan Transmission Control Protocol atau yang biasa disebut dengan TCP. TCP ialah protokol yang handal. Dengan kata lain, protokol ini dapat menjamin pengiriman data yang dikirimkan dalam bentuk paket. Artinya, jika paket hilang atau rusak, TCP akan mengirimkan ulang data sampai memverifikasi bahwa paket telah berhasil dikirim. TCP diperlukan untuk aplikasi yang handal dalam mengirim pesan bolak-balik atau melakukan transfer file untuk memastikan bahwa salinan data sampai sempurna atau tidak rusak. Nah, sekarang kita akan membahas TCP IP socket. Jadi ketika kita membangun konektivitas klien dan server itu masing-masing mengikat soket untuk mengakhiri koneksi mereka. Jadi setelah sambungan telah ditetapkan oleh klien dan server, keduanya membaca dari dan menulis ke soket ketika mereka berkomunikasi. Dan soket adalah kombinasi dari kedua alamat IP dan nomor port. Jadi setiap soket digunakan dalam komunikasi klien server itu adalah titik dari link komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirim paket antar aplikasi. Beberapa koneksi TCP dapat dimulai antara masing-masing klien dan server dan masing-masing koneksi unik dengan kombinasi dari terminal dan titik akhir. Nah, di dalam klien server itu, server berjalan pada host spesifik di mana ia menciptakan dan mendengarkan sebuah soket server yang terikat ke nomor port tertentu dan menunggu klien untuk membuat permintaan koneksi. Jadi, klien harus mengetahui port yang benar dan alamat IP atau nama host server untuk memulai permintaan koneksi dan mengidentifikasi diri. Ketika server menerima permintaan koneksi klien, klien juga menciptakan soket dan komunikasi antar klien dan server yang mengambil tempat keduanya dari membaca dan menulis ke soket mereka. Nah, dari penjelasan tadi, ringkasan aplikasi klien server itu yang pertama, buat soket atau objek server dan buka melalui port tertentu dan alamat IP atau nama host. Dan yang kedua, itu menggunakan input stream reader, buffer reader, dan print stream objek untuk streaming data ke dan dari setiap soket. Yang ketiga, itu ada baca dari dan menulis ke aliran antara soket menggunakan protokol yang mereka sepakati. Keempat,
tutup input dan output stream. Yang kelima itu tutup soket atau objek server soket. Nah, baiklah, kita akan memasuki contoh dari aplikasi klien server sederhana. Baiklah, di sini kita akan membuka NetBeans. Saya menggunakan NetBeans IDE 8.0. Baiklah, kita tunggu. NetBeans-nya sedang dalam proses dibuka. Ya, kita masih menunggu. Baiklah, kita akan buka project socket client server. Project ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas client dan juga server, di mana mereka ini mempunyai fungsi yang berbeda tentunya. Jadi dalam kelas client ini itu fungsinya untuk mengirimkan data kepada server. Nah, server akan merespon data yang dikirimkan oleh si klien tadi. Oke, untuk membuat kelas pertama-tama kita bisa melalui new project. Kita klik new project dan buat apa nama aplikasi yang ingin kita buat, dan kemudian di dalam package atau di dalam project itu kita mengisi package itu biar tertata lebih rapi aturan kelas-kelasnya. Baiklah, ini adalah kelas client, di mana kelas client ini menggunakan di mana kelas client ini terdapat package java.io, di mana package ini menghandle fungsi untuk input dan output di dalam bahasa pemrograman Java. Dan sedangkan di bawahnya itu ada java.net. Nah, inilah fungsi dari java.net adalah menghandle sebuah aplikasi jaringan soket yang sedang kita bahas. Jadi java.net ini berisi kelas-kelas yang berfungsi untuk digunakan dalam pemrograman jaringan. Nah, di dalam kelas client itu ada yang namanya print stream yang seperti kita bahas, ada input stream reader dan buffer reader, dan juga stream message itu adalah pesan yang dikirim ke server. Dan kita akan membuka kelas server. Kelas server ini juga sama, berisi
package import java.io dan .net yang fungsinya sudah saya jelaskan pada kelas klien tadi, dimana IO itu untuk menghandle input dan output, sedangkan .net itu untuk menghandle sistem pemrograman jaringan. Baiklah, kita akan melihat codingan, dan inilah codingan yang sudah saya buat, dimana di sini juga terdapat input stream, buffer reader, string message, print stream, karena fungsinya juga sama. Dia ini akan menerima inputan dari klien dan juga akan mengembalikan data ke klien, ke kelas klien tadi. Baiklah, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan bertemu di tutorial selanjutnya, dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum.